Perkenalkan, nama saya Putri Milani dengan NIM 2024720121, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran dan perumusan termometri, kalorimetri, dan anomali air. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang termometri. Jadi apa sih termometri itu? Termometri adalah ilmu pengukuran suhu besaran fisika yang menunjukkan derajat panas dingin suatu benda. Oke, jadi sekarang kita harus mengetahui apa sih pentingnya untuk kita mengukur suhu. Jadi suhu mempengaruhi berbagai proses fisika dan kimia, dan pengukurannya krusial dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran, industri, dan penelitian ilmiah. Sekarang kita akan masuk di skala suhu. Jadi skala suhu itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah Celsius, yang dimana titik bekunya dari 0 derajat Celcius dan titik didihnya di 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah Fahrenheit, yang titik bekunya di 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya di 212 Fahrenheit. Dan yang ketiga adalah Kelvin, dimana titik bekunya di 273,15 Kelvin dan titik didihnya di 333,15 Kelvin. Sekarang kita akan membahas beberapa jenis dari termometer. Yang pertama itu ada termometer cair. Jadi apa sih termometer cair itu? Termometer cair adalah termometer yang memanfaatkan prinsip pemuaian zat akibat perubahan suhu. Zat cair pada umumnya raksa dan alkohol di dalam tabung akan memuai naik ketika suhu meningkat dan akan turun ketika suhu menurun. Sekarang kita akan mempelajari tentang termometer digital. Jadi apa sih termometer digital itu? Termometer digital mengukur suhu menggunakan sensor elektronik seperti termisitor atau termokopel. Jadi sekarang masih banyak loh jenis-jenis termometer. Contohnya ada di sini. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang kalorimeter. Jadi apa sih kalorimeter itu? Kalorimeter adalah ilmu yang mempelajari pengukuran panas yang terlibat dalam reaksi kimia atau perubahan fisik. Ini melibatkan penggunaan kalorimeter, alat yang dirancang untuk mengukur perubahan suhu dan menghitung jumlah panas yang terlihat. Jadi sekarang kita akan membahas konsep dasar dari kalor. Jadi kalor itu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah sehingga mencapai keseimbangan termal. Jadi kita dapat melihat satuan kalor di sini. Oke, jadi sekarang di sini kita dapat melihat kapasitas kalor dan kalor jenis. Sekarang kita akan membahas tentang kalorimeter dan prinsip kerjanya. Jadi, ada yang disebut dengan kalorimeter sederhana. Apa sih kalorimeter sederhana itu? Jadi, kalorimeter sederhana adalah metode pengukuran kalor yang ditransfer antara dua benda atau sistem dengan menggunakan alat sederhana yang disebut kalorimeter sederhana. Dan yang kedua adalah kalorimeter canggih. Jadi, kalorimeter canggih menggunakan alat yang lebih presisi dan terkontrol untuk meminimalkan kehilangan panas ke lingkungan sehingga menghasilkan pengukuran kalor yang lebih akurat. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari fase dan kalor laten. Yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu kalor laten. Jadi, kalor laten adalah energi panas yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya tanpa merubah suhu. Ada beberapa jenis kalor laten, yaitu kalor laten lebur, kalor laten buku, kalor laten uap, dan kalor laten pengumpunan. Jadi satuan kalor laten adalah joule per kilogram atau joule per gram. Nilai kalor laten berbeda-beda setiap zatnya. Yang kedua adalah diagram fase. Diagram fase menunjukkan hubungan antara fase zat, yaitu padat, cair, dan gas, dengan tekanan dan suhu. Sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu adalah anomali air. Jadi, kepadatan air maksimum terjadi pada 4 derajat Celcius, bukan pada titik bukunya, yaitu 0 derajat Celcius. Ini berbeda dari kebanyakan zat lainnya. Anomali air itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ikatan hidrogen dan struktur kristal es. Yang pertama adalah ikatan hidrogen. Jadi apa sih ikatan hidrogen itu? Ikatan hidrogen adalah interaksi antar molekul yang relatif lemah dan terjadi antara atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada atom elektronegatif dan pasang elektronegatif bebas pada atom elektronegatif lain dan molekul yang berdekatan. Yang kedua adalah struktur kristal es. Jadi, es dalam bentuknya yang paling umum
memiliki struktur kristal heksagonal. Molekul air yaitu H2O tersusun dalam kisi yang relatif terbuka dan teratur dengan setiap molekul oksigen dikelilingi oleh 4 molekul air lainnya dan disusun dalam tetrahedron. Jadi yang terakhir kita akan membahas konsekuensi anomali air bagi kehidupan. Jadi, kehidupan akuatik merujuk pada seluruh kehidupan yang ada di dalam air, baik air tawar maupun air laut. Ini mencakup berbagai organisme, mulai dari mikroorganisme hingga hewan raksasa seperti paus. Setelah itu, kita juga harus mengetahui tentang iklim global. Jadi, iklim global mengacu pada pola cuaca rata-rata di seluruh dunia selama jangka waktu yang panjang, biasanya 30 tahun atau lebih. Jadi, sekian penjelasan tentang termometri, kalorimetri, dan anomali air. Semoga presentasi tadi dapat bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih.